Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania Seliningsi dari Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah beserta sejarah perkembangannya. Ilmu hadis adalah ilmu pengetahuan tentang perkataan, perbuatan, pengakuan Nabi Muhammad SAW beserta kedudukan sanad, rawi, dan matan. Ilmu hadis dibagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang membahas tentang ucapan, perbuatan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad beserta periwayatan dan penelitian lafaz-lafaznya. Ilmu hadis riwayah adalah ilmu pengetahuan tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui keadaan perawi dan sesuatu yang diriwayatkan. Objek kajian ilmu hadis riwayah yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik dari segi periwayatannya dan pemeliharaannya. Tujuan dari ilmu hadis riwayah yaitu untuk memelihara hadis Nabi Muhammad SAW dari kesalahan dalam proses periwayatannya. Sejarah perkembangan hadis riwayah pada periode Nabi Muhammad. Pada awalnya, Nabi Muhammad melarang agar hadis tidak ditulis karena khawatir akan bercampur dengan Al-Quran, karena pada masa itu para natulen Nabi Muhammad SAW sedang fokus menulis Al-Quran. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, Nabi Muhammad membolehkan menulis hadis dengan sifat, dan pada periode Nabi Muhammad ada beberapa sahabat yang memiliki buku catatan yang berisi hadis-hadis Nabi Muhammad. Di antara sahabatnya yaitu Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Amr. Yang kedua yaitu periode sahabat. Pada periode sahabat, hadis Nabi Muhammad belum dibukukan karena para sahabat masih fokus pada pembukuan Al-Quran. Dan pada masa sahabat, penyampaian hadis dilakukan secara lisan. Khalifah Abu Bakar dan Umar bin Khattab menerima hadis dari orang-orang dengan syarat dan saksi yang menguatkannya. Dan bahkan Ali bin Abi Thalib mensyarat sumpah di samping saksi. Pada masa periode sahabat disebut dengan pada masa pembatasan periwayatan. Pada masa Ali timbul perpecahan di kalangan umat Islam. Akibat konflik ini mereka tidak segan-segan membuat hadis palsu untuk mencari dukungan dari umat Islam dan mengklaim bahwa kelompok mereka yang paling benar. Tetapi ulama di kalangan sahabat tidak tinggal diam. Yang ketiga, periode tabi'in. Pada periode ini disebut dengan masa pengkodifikasian, di mana pada masa tabi'in ini ada khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada para ulama dan ahli ilmu untuk membukukan hadis, dan orang yang pertama membukukan hadis itu Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Periode ini periode yang ketiga yaitu periode tabi'in. Pada periode ini disebut dengan masa pengodifikasian, di mana pada masa tabi'in ini ada khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz menginstruksikan kepada para ulama dan ahli ilmu untuk membukukan hadis, dan orang yang pertama membukukan hadis yaitu Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Yang keempat ada periode. Pada periode ini disebut dengan masa keemasan pembukuan hadis, karena pada masa ini ulama memisahkan hadis Nabi dari yang bukan hadis Nabi dan telah berhasil melakukan filtrasi. Yang kelima ada periode setelah tabi'in. Pada periode ini penulisan hadis lebih dibuat sistematik. Objek kajian ilmu hadis riwayah adalah sanad dan matan dengan segala persoalan yang terkandung dalamnya, yang turut mempengaruhi kualitas hadis tersebut. Sanad ialah orang yang menghubungkan dari seorang perawi hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sedangkan matan adalah isi dari sebuah hadis yang mengandung segala hal kepada Nabi Muhammad. Pembahasan dalam ilmu hadis riwayah yaitu ada pembahasan tentang sanad. Yang pertama, sanad yang bersambung, yaitu
dari sanad pertama sampai kepada Nabi Muhammad itu saling berhubungan dan minimal pernah 1 kali bertemu dalam hidupnya. Yang kedua, segi kepercayaan, yaitu seorang sanad tidak boleh berbohong dan selalu berkata jujur. Yang ketiga, sanadnya. Yang keempat, bebas dari cacat. Maksudnya di sini, seorang sanad itu lancar dalam berbicaranya, tidak cadel, terus pendengarannya bagus, kemudian tidak melupa, kemudian pembahasan mengenai matan. Itu yang pertama, ada kesesuaian kandungan atau ajaran Al-Quran. Yang kedua, bebas dari kejanggalan redaksi. Yang ketiga, bebas dari cacat atau kejanggalan makna. Dan yang keempat, bebas dari kata-kata asing. Sejarah perkembangan hadis dirayah. Hadis dirayah ada sejak pertengahan abad ketiga Hijriah. Sudah mulai dirintis oleh sebagian muhadisin dalam garis-garis besarnya saja dan masih tersebar dalam beberapa mushaf. Baru pada abad ke-4 ilmu ini dibukukan dan dijadikan fan yang berdiri sendiri sejajar dengan ilmu-ilmu lain. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.